Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sukma Nabila dari Prodi PIAUD. Di sini saya akan sedikit meresum materi diklat kemarin. Materi yang pertama ada keorganisasian dalam Islam. Yang pertama, pengertian organisasi. Organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu organon yang berarti alat. Chester 1 Barnard tahun 1938 dalam bukunya mengemukakan bahwa organisasi adalah sistem kerjasama antara dua orang atau lebih. James Demony mengatakan bahwa organisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan. Menurut Dimok, organisasi adalah perpaduan secara sistematis daripada bagian-bagian yang saling ketergantungan untuk membentuk suatu kesatuan yang bulat. Jadi dapat disimpulkan bahwa organisasi harus memiliki 4 unsur dasar, yaitu yang pertama ada orang-orang atau sekumpulan orang, yang kedua ada kerjasama, yang ketiga ada tujuan yang ingin dicapai, yang keempat ada kepemimpinan. Jadi dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah sarana untuk melakukan kerjasama antara orang-orang dalam rangka mencapai tujuan bersama. Materi yang kedua yaitu ada dakwah Islam di Nusantara dan asal-usul Muhammadiyah. Yang pertama, teori masuknya Islam di Nusantara ada 4. Yang pertama ada teori Mekah menjelaskan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia datang langsung dari Mekah atau Madinah waktu kedatangannya pada awal abad ke-7 Masehi. Yang kedua ada teori Gujarat India. Islam Indonesia berasal dari Gujarat dan Makassar. Yang ketiga ada teori Persia dan yang keempat ada teori Cina. Proses Islam menyebar di Nusantara ada 5. Yang pertama ada perdagangan, yang kedua ada perkawinan, yang ketiga ada tasawuf, yang keempat ada pendidikan, dan yang kelima ada budaya. Asal-usul Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 atau 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah di Yogyakarta. Muhammadiyah merupakan gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis lahir pada 1 Agustus 1968 dan wafat pada 23 Februari 1923. Materi yang ketiga ada retorika dakwah. Retorika berasal dari bahasa Yunani yang artinya seni berbicara atau public speaking. Retorika adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara berbicara yang mempunyai daya tarik dan pesona, sehingga orang yang mendengarkan dapat mengerti dan tergugah perasaannya. Pengertian dakwah. Menurut bahasa, dakwah berasal dari bahasa Arab adalah da'a dakwatan, yang artinya memanggil, mengajak, dan menyeru. Secara istilah, dakwah adalah mengajak orang lain untuk meyakini dan mengamalkan akidah dan syariah Islam yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Retorika dakwah dapat dimaknai sebagai pidato atau ceramah yang berisikan pesan dakwah, yakni ajakan ke jalan Tuhan. Materi selanjutnya yaitu materi keempat, yaitu pengenalan konsep pendidikan anak usia dini. Konsep pendidikan anak dalam Islam yang terdapat dalam Quran Surat Maryam ayat 2-9, yaitu saat belum punya keturunan. Yang kedua ada Quran Surat Al-Imran ayat 38 dan Quran Surat Asy-Syaffat ayat 100 di saat mengandung dan ikhtiarnya. Yang ketiga ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 238 ketika melahirkan, dan Quran Surat Luqman ayat 13-19 anak umur 2 tahun ke atas, dan Quran Surat At-Taubah ayat 122 umur mulai masuk sekolah. Yang terakhir ada Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 berprestasi dan cerdas. Materi yang kelima yaitu materi teknik persidangan. Pengertian sidang adalah forum formal bagi pengambilan keputusan dari suatu organisasi. Tugas dalam persidangan. Yang pertama ada Presidium 1 atau ketua, yaitu bertugas sebagai pemimpin jalannya acara. Yang kedua ada Presidium 2, yaitu mencatat apa yang perlu dicatat. Yang ketiga ada Presidium 3. Presidium 3 hanyalah diam. Macam-macam sidang.
Yang pertama ada sidang pleno, yaitu sidang yang dihadiri oleh seluruh peserta sidang. Yang kedua ada sidang paripurna, yaitu pengesahan hasil-hasil sidang. Selanjutnya ada sidang komisi, yaitu yang diikuti oleh peserta terbatas atau anggota komisi. Yang terakhir ada subkomisi, yaitu lebih terbatas dalam sidang komisi guna mematangkan materi lanjut. Ada macam-macam interupsi. Yang pertama ada privilege, yang kedua ada clarification, yang ketiga ada information, yang terakhir ada order. Materi selanjutnya yaitu materi yang keenam, yaitu materi tentang finger painting. Finger painting adalah teknik melukis dengan menggunakan jari dan tangan dengan cat air atau tinta tanpa menggunakan kuas untuk melatih motorik halus, imajinasi, dan mengarah pada bakat seni rupa yang akan menghasilkan karya yang unik dan orisinil. Selanjutnya ada macam-macam teknik finger painting. Yang pertama ada teknik finger painting menggunakan jari. Yang kedua ada teknik finger painting menggunakan cotton bud. Yang ketiga ada teknik finger painting mirror menggunakan benang. Yang keempat ada teknik finger painting menggunakan telapak tangan. Yang kelima ada teknik finger painting sablon. Yang terakhir ada teknik finger painting menggunakan kelereng. Sekian resuman materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.